K-pop, gengs. Bagi kita orang Indonesia, mendengarkan kabar kalau negara kita menambah utang bukan lagi hal yang mencengangkan. Apalagi pada masa pandemi seperti sekarang. Indonesia yang katanya diintai krisis harus menambah utang. Berdasarkan beragam berita yang didapatkan, di masa pandemi sekarang, setidaknya jumlah utang Indonesia menembus 6.445,07 triliun rupiah. Angka ini memang sangat banyak, namun dianggap masih waras oleh Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pasalnya, utang ini baru sekitar 41,64% dari jumlah pendapatan atau PDB Indonesia. Dan utang gawat ketika lebih dari 60% dari PDB. Menyoal tentang uang, tentu saja masih banyak hal yang dipertanyakan tentang utang Indonesia. Mulai dari kondisi utang sekarang bagaimana? Utang dari investor asing dikemanakan? Hingga, kenapa Indonesia tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya saja ketimbang berhutang ke negara lain? Kira-kira apa yang bakal terjadi jika Indonesia mencetak uang secara berlebihan? Nah, hal ini yang akan kita telusuri bersama dalam DP Explore berikut ini. Pertama, mari kita mulai dari membahas kondisi utang Indonesia. Untuk mengetahui hal ini, kita harus mulai dari masa awal kemerdekaan. Pasca konferensi meja bundar pada tahun 1949, Indonesia harus menanggung utang warisan kolonial Belanda sejumlah 4,2 miliar rupiah. Utang ini didapatkan sebagai nilai kerusakan perang dan juga investasi yang dibekukan oleh Belanda. Setelah itu, kita masuk pada masa Orde Baru. Pada pemerintahan Presiden Soeharto, di sini, Indonesia mulai mengutang untuk melakukan pembangunan. Polanya utang untuk infrastruktur yang akhirnya membuat Indonesia cukup maju. Pada masa ini, utang Indonesia diatur untuk tidak boleh lebih dari 57,7% dan menghasilkan utang sebanyak 551,4 triliun rupiah pada ujung Orba di tahun 1998. Lalu di pasca Orde Baru, seperti yang kita tahu, pada masa ini gonjang-ganjing di Indonesia berujung pada krisis ekonomi. Pada saat tersebut, utang Indonesia menembus 85,4% dari PDB dengan jumlah sekitar 938,8 triliun rupiah. Hal ini dilakukan Presiden Habibie untuk memperbaiki keadaan Indonesia. Nah, selanjutnya, keadaan Indonesia terlihat monoton untuk sembuh dari pandemi. Polanya cukup simpel. Utang nambah, tapi rasio kepada PDB berkurang. Di masa Presiden Gus Dur, utang mencapai 1.271 triliun rupiah. Namun, rasionya tinggal 77,2% dari PDB. Lalu, di masa Presiden Megawati, utang bertambah menjadi 1.298 triliun rupiah dan rasionya menjadi 56,5% dari PDB. Kemudian, pada masa Presiden SBY, Indonesia mencapai rekor kemakmuran baru dengan rasio utang hanya 24,7% dari PDB. Dan jumlah utang mencapai 2.608 triliun rupiah. Jumlah utang inilah yang terus bertambah hingga sekarang pada masa Presiden Jokowi dan mencapai 6.445,07 triliun rupiah dengan rasio PDB kembali naik, yaitu 41,64% dari PDB. Nah, jika ada yang bertanya, untuk apa utang ini dilakukan? Maka jawabannya adalah untuk menghindari krisis. Ya, seperti yang kita lihat tadi, meskipun utang terus bertambah, rasio utang bisa berangsur turun. Biasanya, utang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan berbagai belanja yang dilakukan oleh pemerintah.
Selama utang ini gak dikorupsi besar-besaran, semuanya juga bakal membaik. Karena negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan juga Amerika saja hingga sekarang masih berhutang. Setelah membahas kondisi utang Indonesia, tentu saja banyak orang yang prihatin dengan kondisi utang negara kita. Ya, meskipun Ibu Sri Mulyani bilang kalau angkanya masih aman, tapi yang namanya khawatir memang susah untuk dihilangkan. Apalagi kalau lihat kondisi sekarang di mana korupsi merajalela dan hukumannya nggak besar-besar amat. Jadi wajar dong orang Indonesia jadi khawatir. Nah, bicara mengenai kekhawatiran ini, ada nih golongan yang bilang, bagaimana kalau Indonesia cetak uang saja? Bukannya dengan cetak uang bisa bayar hutang? Nyatanya masalah ekonomi tidak sesimpel itu. Karena mencetak uang malah bisa menciptakan masalah baru yang bisa kita runut sebagai berikut. Pertama, jika Indonesia mencetak uang, maka secara otomatis penyebaran uang yang ada di masyarakat juga ikut bertambah. Nah, dengan bertambahnya uang yang ada di masyarakat ini, tentu saja harga barang akan ikut naik secara bersamaan. Hal ini dikenal dengan nama inflasi. Contoh sederhana dari inflasi itu kayak gini. Berdasarkan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, pada akhir tahun 2020 kemarin, jumlah uang yang beredar di Indonesia sebesar 6.900 triliun rupiah. Jika dalam waktu singkat Indonesia mencetak uang hingga 2 kali lipat, maka uang yang beredar otomatis akan menjadi 13.800 triliun rupiah dan membuat harga barang menjadi naik. Harga barang yang tadinya 1.000 bisa naik menjadi 1.800 hingga 2.200 rupiah. Apalagi inflasi yang kita bahas ini bisa berujung hyperinflasi, yakni kondisi di mana harga barang naik begitu cepat dan tidak terkendali, serta membuat nilai tukar uang menjadi sangat menurun. Hal ini pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1965 lalu di akhir masa Orde Lama, di mana inflasi rupiah mencapai 600%. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia sampai-sampai harus melakukan redenominasi atau menghilangkan angka 0 pada mata uang rupiah. Dari 1.000 rupiah menjadi 1 rupiah. Nah, membicarakan tentang hyperinflasi, contoh paling kejam adalah Zimbabwe. Ya, karena pada tahun 2008 kemarin, mata uang dolar Zimbabwe mengalami inflasi hingga 231 juta %. Pada masa tersebut, harga tisu toilet di Zimbabwe melonjak naik hingga 1,67 miliar rupiah. Bayangkan, tisu toilet saja miliaran, apalagi makanan. Mungkin saja harganya bisa triliunan rupiah. Dari konteks inflasi dan juga hyperinflasi tadi, mungkin saja ada yang berpikir kalau hal ini gak berfungsi untuk komoditi bernama emas. Namun, siapa sangka kalau hal tersebut ternyata salah besar. Dalam sejarah, emas juga pernah mengalami hyperinflasi atau hiperinflasi. Tepatnya pada masa kejayaan Raja Mansa Musa, seorang raja dari kerajaan Mali di Afrika Barat yang hidup di abad ke-14 Masehi. Kejadian hyperinflasi emas terjadi pada saat raja ini menunaikan haji dengan rombongannya dan membagi-bagikan berkilo-kilo emas batangan pada masyarakat Mesir. Nah, karena banyak rakyat kecil yang memegang emas, maka nilai tukar emas pun anjlok selama 12 tahun. Hal ini membuktikan kalau apapun yang beredar di masyarakat dengan jumlah yang sangat banyak akan mengalami penurunan nilai alias anjlok luar biasa. Jadi, tentu saja mencetak rupiah sebanyak-banyaknya bukanlah pilihan. Nah, sekian dulu video DP Explore kali ini. Menurut kamu, apalagi hal menarik berikutnya yang harus kita bahas dalam DP Explore? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar.